aku baru tadinya kenapa nggak mau, maksudnya banyak teman-teman minta maaf juga, banyak yang mau wawancara, belum belum bisa gitu, karena memang kan waktu itu belum keluar hasil juga. Aku takut nanti kalau misalnya aku main cerita, main ngomong tapi belum ada hasil yang akurat, nanti kan malah jadi kesalahan kan gitu. Jadi karena sekarang alhamdulillah juga hasilnya udah keluar, udah ada 3 hari yang lalu sebenarnya, jadi aku juga udah lebih enak untuk ngomong gitu. Jadi memang karenanya penyakit ini tuh aku nggak pernah dengar dan nggak pernah tahu gitu, dan memang katanya nggak ada obatnya juga. Tapi memang yang nggak boleh, paling parahnya adalah dia tuh nggak boleh stres ataupun banyak pikiran gitu. Itu yang paling utamanya. Jadi memang aku rasain gitu, kalau dikit aku banyak pikiran tuh langsung kayak nggak enak aja bawaannya gitu. Nah, untuk alhamdulillahnya memang ini masih di stage awal gejala autoimun gitu. Jadi tapi kalau dibiarkan kan bisa ke stage yang berikutnya, itu yang nggak boleh dibiarkan gitu, karena kan banyak bisa nyerangnya ke saraf, ke mana, ke kulit. Nah aku memang lagi ada inflamasi di usus aku gitu. Mungkin memang ya kalau dibilang kenapa penyebabnya, semua juga dokter aku tanya nggak ada yang, belum ada secara detail ya penyebabnya apa gitu. Tapi kalau dibilang nggak sehat atau apa, orang temen aku sehatnya luar biasa, hidup sehat, makannya semua apa sehat, kena juga gitu. Jadi memang udah harus kena aja. Jadi memang udah takdir ya. Jadi aku nggak mau bilang oh mungkin karena ini karena itu, nanti terlalu banyak spekulasi gitu. Kayak kemarin awal-awal aku pas tahu, aku googling bisa 24 jam gitu, aku googling doang tentang ini, jadi stres sendiri. Jadi stres gitu kan, jadi beberapa hari tuh juga kayak muluk banget. Nah sekarang justru aku jadi kayak lebih harus lebih santai, walaupun nggak bisa. Salah satu gejala-gejalanya tuh adalah kayak gini, mudah deh aku sekarang tuh kayak suka bingung gitu, kalau orang rame suka bingung, suka skip, suka lupa, nggak bisa tidur, terus kayak mudah lelah. Terus kalau sesuatu udah harus begini terus nggak begini tuh aku stres, apa tuh namanya, pokoknya harus kayak gini gitu. Itu kan sebenarnya sifat ya, yang aku pikir apa sifat begini, ternyata enggak, itu penyakit gitu. Jadi memang harus harus lebih santai, menikmati hidup gitu sih, kalau yang aku baca sih kayak gitu ya. Dan udah mulai ikut terapi aja, nggak mau googling macam-macam lagi sekarang, maunya ya menikmati hidup aja, lebih santai aja. Terapinya apa Bun, kalau boleh tahu yang sudah dilakukan mungkin? Terapinya banyak, aku ya mulai dari misalnya jaga makan, terus ada kemarin kayak dikasih obat apa? tradisional ya, tradisional, karena kan terus dikasih yang kayak essential oil gitu yang katanya buat menenangkan, karena semua itu kan di dalam pikiran kita. Kalau kita tenang, kalau kitanya lebih rileks, katanya dia nggak bakalan bangkit gitu, dia kayak drop, kayak mati gitu. Tapi kalau misalnya kitanya makin yang gimana dia bangun semua tuh gitu. Jadi memang aku kan bingung autoimun itu apa sih, ternyata kelebihan imun salah, kurang juga salah gitu. Tapi ya makanya aku kalau orang nanya gitu, aku nggak mau mikirin sakitnya, orang maunya dibawa happy supaya aku nggak kepikiran. Detik awalnya itu apa sih pertama mungkin yang dirasakan? Nggak ada mbak, aku tuh nggak ngerasa sakit. Makanya kan kalau penyakit lain ada demam, ada flu, batuk, panas atau apa, aku nggak ngerasa ada sakit apapun sama sekali di dalam badan aku. Jadi itu yang memang autoimun ini dibilang parah enggak, dibilang nggak parah ya parah, karena tidak ada gejala yang signifikan gitu. Tiba-tiba cuma karena aku suka nggak bisa tidur, sampai bener-bener sampai pagi tuh nggak bisa tidur, terus aku skip sebentar gitu. Kalau misalnya aku habis ngapain naruh apa terus tiba-tiba lupa, terus kayak lebih bukan depresi apa ya, kayak ada salah sedikit aja tuh aku apa namanya ya, Perfeksionis itu. kayak misalnya salah dikit nih besar buat aku, Hal yang kecil jadi besar. jadi besar banget gitu. Ada Di bawah hati semua, di bawah ya, perasaan. betul, karena kan saraf semua aku udah rencanain ini nggak terus Jadinya bad mood. wah udah itu udah. Jadi sekarang aku disuruh menghirup
menghirup yang ada beberapa yang memang aku harus, bisa kayak aku sekarang harus rajin tiap hari minum kunyit yang kayak gitu-gitulah gitu. Waktu Mas Anam tadi gimana menghadapi istri Ketika lagi tahu ada tes ini gitu kan, kan ada perubahan secara Supportnya hormonal gitu kan. Pasti Yang kita harus sabar emosional. adalah Di sini yang menjadi warning lagi adalah sebetulnya lingkungannya menjadi harus mengerti keadaan si masih. pasiennya, bahwa kayak aku pegawai. Kemarin sama dokter udah diajak ngobrol ya. Iya, kemarin aku diajak diskusi sama dokter bagaimana perasaan atau naik turunnya moodnya dia. Memang kadang-kadang bisa berbalik langsung 360 derajat dalam waktu yang cepat. Jadi memang roller coaster, nanti menghadapi roller coaster ini bahwa lingkungan harus mengerti keadaan juga. Pada saat tidak mengerti keadaan pasti crash. Ya, kayak teman-teman wartawan juga. Pada saat dia moodnya turun, dia akan susah untuk diajak bernegosiasi apa. Itu hal yang memang dialami oleh penyakit autoimun. Itu bukan waduh buat dia juga. Itulah kamu harus menghadapi kenyataan kamu memang begitu. Kita yang di luar yang memahami harus yang memahami, bukan yang sakit yang memahami orang yang nggak sakit. Nggak boleh begitu. Jadi kenyataannya tidak di sana. Itulah yang aku kadang-kadang jadi worry. Kalau di rumah mungkin aku bisa menghadapi kenyataan itu dengan baik dengan teman-teman di rumah ya, mbak-mbak juga segala anak-anak juga. Tapi yang repot kan orang di luar. Eksternal kita ini belum ngerti bagaimana dia mengalami naik turunnya mood gitu ya, yang bisa drastis. Nah ini yang kadang-kadang memang tim harus memiliki empati dalam menghadapi setiap kenyataan, bahwa dia harus memiliki ekstra pemikiran menghadapi kenyataan bunda yang memang harus begini kenyataannya. Bun, sejauh ini berpengaruh sama pekerjaan nggak sih selama mengalami ini? Karena baru 2 minggu juga aku belum terlalu, ya mungkin akan ada pengaruh, cuma memang yang aku bakal aku sedih itu adalah perubahan mood yang secara cepat gitu, bisa gimana banget, pasti kalau orang sekitar mungkin yang dekat bisa ngerti ya, tapi ada beberapa orang yang mungkin di luar itu yang dalam pekerjaan yang mungkin bisa nggak mengerti. Terus aku diminta sama dokter kemarin, pokoknya kamu mau ketemu orang kalau mood pergi, kalau enggak jangan. Bangun kalau mau pergi enggak jangan. Terus aku mikir kalau aku lagi syuting, kalau nyanyi terus tiba-tiba nggak mau nyanyi gimana ya gitu kan. Kan ternyata gini, makanya kita hati-hati. Terkadang orang bilang oh dia penyakit ini karena ini. Di Indonesia yang kena autoimun tuh luar biasa banyaknya sekarang. Dan kenapa aku bilang banyak orang yang harus ngecek, kenapa? Karena kita kadang ngerasa oh ini sifat, enggak. Aku kemarin kasih tahu sama dokter bahwa aku juga bingung gitu, kenapa belakangan aku sesuatu kalau nggak sesuai sama yang aku mau, kok aku bisa stres itu ya gitu. Padahal kan harusnya udah yaudah gitu, aku nggak bisa let it go gitu, harus kak nih nggak bisa gitu kayak gitu. Nah kalau nggak ngerti, terus misalnya sekarang aku nggak mau buat janji sama orang, aku selalu kalau buat janji aku bisa datang bisa enggak ya gitu, karena kalau misalnya iya aku bisa tidur malamnya, kalau malamnya aku nggak bisa tidur, kalau dulu kan maksain. Dulu karena sebelum aku tahu aku sakit, aku tuh maksain, kadang sampai nggak bener-bener nggak tidur, tapi jam 8 aku udah harus pagi, aku udah dandan, udah pergi gini. Kalau sekarang nggak mau, misalnya aku nggak mood ya udah batalin aja, nggak ada yang aku jalanin udah gitu. Ya mudah-mudahan hal seperti itu. Tapi kalau kayak kerjaan ya jangan ini ya. Ini penyampaian bunda hari ini kan masih taraf 1 ya, stage awal. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa direduce ya. Terutama adalah memang menyangkut pekerjaan. Karena menyangkut pekerjaan ini faktor eksternal nanti bahwa tim harus kuat bagaimana membentengi permasalahan ini dengan baik. Karena bahaya juga kalau kayak gini, klien kan nggak akan ada yang mau karena tidak pasti. Karena klien kan 1 tambah 1 2. Klien kan taunya itu gua bayar aja udah nggak, dan gua dituntut dulu. Nah, ya. Alhamdulillah sampai hari ini ya. Nggak, artinya bahwa kita akan hari ini tim memang all out. Ada ekstra pemikiran, ekstra protection untuk menghadapi benda yang seperti ini. Itu yang penting. Jadi kita secara profesional memang kita menyiapkan tim tambahan. Nah, sampai ada tim dokter yang nemenin dia untuk menjaga moodnya dan makanan. Karena yang penting dari dokter kemarin aku diskusi,
Mas Anang yang sangat membantu banget adalah memang makanannya diatur dengan baik. Itu membantu. Memang di lain itu adalah memang mood. Tapi mood itu kan kadang prediksinya rada rumit ya. Mood itu prediksinya rada rumit. Jadi makanan yang penting bisa diatur bahwa makanan nggak boleh yang begini ya.